Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian untuk memenuhi tugas UAS. Laporan penelitian saya berjudul Penelitian Risiko Keamanan pada Sistem Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syafira Purnama dengan NIM 213511048, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sedang menempuh kuliah di semester 5 di kelas A. Baik, langsung saja masuk kepada latar belakang mengapa dibuatnya penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian untuk perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu aset penting dalam lingkungan pendidikan dan merupakan tempat yang menyediakan akses ke berbagai sumber pengetahuan. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu sendiri merupakan layanan informasi pada perguruan tinggi yang terafiliasi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang menerapkan sistem keamanan OPAC dengan menggunakan layanan basis pustakaan layanan, penyerahan karya, dan layanan validasi plagiarisme. Lalu di sini saya memiliki beberapa rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana risiko keamanan informasi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kedua, bagaimana manfaat keamanan informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Lalu yang ketiga, bagaimana SDM di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Lanjut, untuk tujuan penelitiannya adalah mengetahui risiko keamanan informasi di perpustakaan UMI, mengetahui manfaat keamanan informasi perpustakaan UMI. Nah, di sini kita masuk ke bab 2, yaitu ada pustaka atau studi pustaka. Yang pertama di sini ada prinsip keamanan informasi. Kita memiliki 3 poin, yaitu ada confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama ada confidentiality adalah kerahasiaan atau kerahasiaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan suatu informasi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Secara umum, kerahasiaan berarti hanya orang yang berwenang dalam kurung dan tidak ada orang lain yang dapat melihat informasi mirip dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Lalu ada integrity. Integrity atau integritas merupakan suatu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya atau penghapusan informasi oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas informasi tersebut. Lalu, di sini ada availability, yaitu ketersediaan adalah upaya untuk mencegah penyembunyian informasi oleh orang yang tidak mempunyai hak atas informasi sumber daya terkait. Secara umum, hal ini berarti bahwa siapapun yang berwenang untuk tujuan ini mempunyai akses terhadap informasi yang diperlukan. Lanjut, di sini ada pun manajemen keamanan informasinya, yaitu pentingnya penerapan manajemen keamanan informasi untuk mengelola informasi yang beredar dalam suatu website dengan baik dan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang ada. Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Adapun langkah-langkah dari manajemen keamanan informasi. Yang pertama, ada identifikasi threats dalam kurung ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perpustakaan. Lalu, mengidentifikasi resiko dari ancaman yang dapat memaksakan penetapan kebijakan keamanan informasi. Lalu, ada menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Nah, karena di sini saya memakai ISO 27001, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang ISO 27001. Di sini saya sudah memiliki beberapa poin, yaitu ada gap analysis, kajian risiko, penyusunan dokumen, implementasi, internal audit, persiapan audit sertifikasi, dan implementasi ISO 270.
Nah, mungkin di sini saya akan membahas tentang ISO 27001 dengan implementasinya, yaitu setelah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, organisasi dapat ditanggung jawab untuk menerapkan standar ISO 27001. Pada tahap ini, memerlukan kerjasama pada semua bagian di organisasi. Tidak bisa sepenuhnya diserahkan begitu saja oleh divisi atau departemen IT saja. Menurut Sigintak dan Guforni tahun 2022. Lalu di sini ada penilaian risiko keamanan informasi. Di sini ada 2 poin, yaitu ancaman fisik dan ancaman teknologi. Ancaman fisik merupakan pencurian buku dan materi perpustakaan, lalu pencurian berkas, kerusakan atau vandalisme terhadap fasilitas perpustakaan. Lalu ada ancaman teknologi, yaitu keamanan data dan privasi pengguna yang menggunakan layanan perpustakaan digital. Lalu adanya potensi serangan cyber terhadap sistem informasi perpustakaan. Ancaman lingkungan seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Lalu di sini saya sudah menentukan nilai resiko. Dan nilai resiko ini adalah gambaran dari beberapa besar akibat yang akan diterima oleh perpustakaan jika ancaman atau threat yang menyebabkan kegagalan keamanan informasi terjadi. Nilai resiko dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, untuk metode kualitatif adalah dilakukan dengan membuat perkiraan terhadap biaya yang akan ditanggung atau dikeluarkan oleh perpustakaan akibat dari resiko yang diterima. Nilai resikonya biasanya ditentukan dengan range. Yang pertama ada low risk atau resiko yang diterimanya kecil, lalu ada medium risk yaitu resiko yang diterimanya sedang, lalu ada high risk yaitu resiko yang diterimanya tinggi. Lalu dilanjut ada metode kuantitatif. Nah, metode ini merupakan penilaian risiko dengan pendekatan matematis. Lanjut, untuk penelitian kali ini, saya memakai metode untuk pengumpulan data ada 2, yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, menentukan ruang lingkup, menganalisis kebijakan, mencantumkan cara menilai risiko, lalu ada identifikasi risiko. Nah, langsung saja kepada hasil dan pembahasannya, yaitu adalah ruang lingkup SMKI. Dalam merinci fokus penelitian, langkah awal yang sangat penting adalah menetapkan tujuan penelitian dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan batas yang terperinci mengenai lokasi, lalu ada pelaku dan aktivitas yang akan diteliti. Penentuan lokasi penelitian membantu membangun kerangka kerja yang spesifik dan geografis, yang menjadi landasan yang relevan untuk melakukan eksplorasi yang mendalam. Selanjutnya, mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam konteks penelitian membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika yang mempengaruhi hasil penelitian. Langkah terakhir adalah penetapan aktivitas tertentu yang akan menjadi fokus penelitian, sehingga memberikan arah yang lebih terarah dan spesifik untuk analisis yang mendalam. Dengan mengatur dan menjelaskan hubungan antara lokasi, pelaku, dan aktivitas, peneliti dapat dilakukan dengan lebih fokus, memastikan bahwa tujuan penelitian dapat dicapai secara efisien dan relevan. Lalu di sini ada kebijakan SMKI. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Perpustakaan UMI adalah serangkaian aturan dan prinsip yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan data dan mengurangi risiko terkait manajemen informasi di lingkungan perpustakaan. Dalam rangka kebijakan tersebut, penegakan kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi sensitif menjadi prioritas utama. Ini termaksud pengaturan manajemen, hak akses, dan autentifikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Selain itu, kebijakan ini menetapkan langkah-langkah keamanan teknis seperti enskripsi data untuk memastikan keamanan informasi yang tersimpan. Lalu di sini ada cara penilaian risiko yang digunakan. Pada penelitian risiko dalam sistem manajemen keamanan informasi di perpustakaan UMI dijalankan melalui pendekatan terstruktur yang melibatkan beberapa langkah kunci. Langkah awal adalah mengidentifikasi aset,
penting perpustakaan UMI seperti data pengguna, katalog buku, dan informasi administratif lainnya. Setelah aset diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai atau tingkatan kepekaan dari masing-masing aset terhadap operasional perpustakaan. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi potensi ancaman atau resiko yang dapat mempengaruhi keamanan informasi. Ancaman ini berasal dari berbagai sumber, kehilangan data, serangan cyber, atau kegagalan informasi. Faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan perubahan regulasi juga dipertimbangkan dalam proses penilaian risiko ini. Setelah ancaman identifikasi, fokus berikutnya adalah mengevaluasi kerentanan dalam sistem manajemen keamanan informasi perpustakaan UMI. Tinjauan dilakukan terhadap kebijakan keamanan, pengaturan hak akses, dan langkah-langkah teknis seperti enkripsi data. Memahami kerentanan ini secara mendalam membantu dalam menilai sejauh mana perpustakaan dapat melindungi informasi dan potensi ancaman. Hasil dari identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan membentuk dasar untuk analisis resiko. Evaluasi kemungkinan terjadinya ancaman dan dampak yang mungkin timbul membantu mengidentifikasi resiko-resiko yang paling signifikan. Dengan demikian, perpustakaan dapat mengutamakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, seperti perbaikan kebijakan, meningkatkan keamanan teknis, atau memberikan pelatihan kepada karyawan. Pendekatan sistematis ini dalam penilaian risiko membantu perpustakaan UMI dalam memahami dan mengelola risiko keamanan informasi secara menyeluruh, menjaga integritas data, dan memastikan perlindungan yang efektif terhadap aset informasinya. Lalu di sini ada identifikasi risiko, identifikasi aset, teknologi informasi pada perpustakaan. Hasil dari identifikasi aset yang akan dijadikan objek penelitian UMI, manajemen risiko keamanan informasi pada sistem perpustakaan UMI disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan tabel yang sudah dibuat. Ada daftar ancaman pada sistem perpustakaan. Untuk sistem operasi, kode asetnya diberikan kode A001 dan seterusnya. Lalu di sini ada identifikasi nilai ancaman dan kelemahan, ancaman atau threats teknologi informasi pada sistem perpustakaan UMI. Daftar ancaman pada sistem perpustakaan UMI seperti ini. Untuk contohnya misalnya kesalahan pengguna perangkat itu ada di kode E001 dan seterusnya. Lalu di sini ada kelemahan atau vulnerability, yaitu teknologi informasi pada sistem perpustakaan UMI, daftar kerentanan pada sistem perpustakaan UMI. Nah, ini merupakan kode ancamannya, lalu ini ada kode aset. Kode aset tadi kan A001, lalu kode ancamannya adalah yang dilihat dari sini. Misalnya 07 adalah kesalahan prosedur. Tidak digunakan atau dijalankan secara benar, itu uraiannya. Lalu ini nomor skenario atau ancaman. Ini beruntun dari 1 sampai ke yang besar. Nah, setelah kita menganalisis ini, lalu di sini ada probability atau likelihood terjadinya ancaman pada sistem perpustakaan. Kategori memungkinkan likelihood atau dari ancaman sistem perpustakaan UMI. Nah, di sini adalah ancaman-ancaman yang ini adalah keterangannya. Kalau very unlikely yaitu ancaman hampir tidak pernah sama sekali terjadi. Kalau unlikely itu ancaman jarang terjadi 1-5 kali per tahun. Lalu ada possible yaitu ancaman cukup sering terjadi. Lalu ada likely ancaman sering terjadi. Lalu ada frequent yaitu ancaman sangat sering terjadi. Nah, untuk hasil penilaian kemungkinan ancaman pada sistem perpustakaan UMI. Nah, ini kan very unlikely. Jadi beberapa kemungkinan atau ancaman-ancaman yang bakal terjadi. Contoh misalnya ini nomor skenario ancaman nomor 10. Kalau nomor 10 berarti ada, kita lihat di sini, nomor 10 adalah kurangnya pelatihan atau edukasi kepada pengguna. Nah, ini seperti ini. Dan seterusnya. Nilai nomor resiko ancaman ini bisa dilihat di tabel yang ini. Lalu kita lihat keterangannya adalah apa, seperti itu. Uraian keterangannya. Dilanjut, hasil penilaian dampak dari ancaman perpustakaan UMI. Ini juga sama. Lalu di sini ada nilai resiko keamanan informasi pada perpustakaan UMI. Berdasarkan hasil dari penelitian, kemungkinan ancaman dan dampak
maka selanjutnya dapat dilakukan penilaian risiko keamanan pada sistem perpustakaan UMI. Cara menilai risiko yaitu dengan cara mengkalikan likelihood dengan nilai dampak. Level risiko 1-3 low, 4-14 medium, 15-25 high. Hasil penentuan risiko keamanan data informasi perpustakaan UMI seperti ini. Ini nomor ancaman skenario-nya bisa kita lihat di tabel yang di atas, lalu likelihood-nya, lalu ada nilai dampak, nilai risiko, dan level risiko. Berdasarkan dari total skenario ancaman yang ada 66, selanjutnya untuk mendapatkan nilai risiko yaitu dengan mengkalikan nilai likelihood dengan nilai dampak yang kemudian akan didapat nilai risiko. Setelah nilai risiko diketahui, maka dapat mengelompokkan pada level risiko yaitu ada low, medium, dan high. Menurut ini dan Pak Joko tahun 2018. Baik, kita lanjut kepada penutup, yaitu pertama ada kesimpulan. Prinsip keamanan informasi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Manajemen keamanan informasi melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi ancaman, menilai risiko, menetapkan kebijakan keamanan, dan menerapkan pengadilan untuk mengatasi risiko tersebut. Standar internasional ISO 27001 memberikan kerangka kerja efektif untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan sistem terhadap risiko bisnis. Penilaian risiko keamanan informasi menjadi langkah penting dalam melindungi aset informasi dan ancaman dan risiko yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Proses ini menyebabkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko terkait informasi yang disimpan, diproses, atau dikirimkan oleh perpustakaan UMI. Lalu di sini ada beberapa saran yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan keamanan informasi data perpustakaan, yaitu pertama, menerapkan standar ISO 27001. Gunakan standar internasional ini sebagai panduan untuk mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. Ini melibatkan pengamatan, investigasi, dan pengelolaan data. 2. Lakukan penilaian risiko secara berkala. Penilaian risiko yang terjadwal membantu mengidentifikasi ancaman dan risiko yang mungkin muncul, memahami ancaman, dampaknya, dan tingkat risikonya memungkinkan tindakan pencegahan yang sesuai. Lalu identifikasi sumber daya teknologi, lalu ada berikan pelatihan kepada karyawan, terapkan pengendalian keamanan, lalu ada siapkan respons keamanan, lalu lakukan audit keamanan secara berkala. Dengan menerapkan saran-saran ini, perpustakaan UMI dapat memperkuat kerangka keamanan informasi mereka, menjaga keseluruhan operasional, dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap integritas keamanan data yang disimpan. Mungkin cukup sekian dari saya, Aisyah Syakira Purnama. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.